Dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah pembenaman bumi berskala benua, sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat, apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Karenanya kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16-nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas sama'i saqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Alhamdulillah, planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya, Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini, Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah, tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km, Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa Ad-Dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak, Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter, Pak, ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah, itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita pahami, ternyata orang-orang barat itu sudah membuat ilustrasinya, Pak, gambarannya kalau sampai terjadi. Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah, tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. Pokoknya mereka mau nyari duit aja, mau menghibur saja. Nah, buat kita ini sarana tafakur. Nabi mengatakan dukhan akan membuat orang beriman seperti kena flu, zukmah. Sementara orang kafir akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya.